Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah, Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Dapat smash. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita. Pandit Malaysia heran kenapa pemain keturunan Indonesia fasih menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, Pandit Malaysia membandingkan perbedaan antara pemain naturalisasi Indonesia dan negaranya. Mereka menyampaikan bahwa pemain naturalisasi Indonesia sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan, berbeda dengan pemain naturalisasi mereka yang tak hafal lagu kebangsaan Malaysia. Pemain keturunan viral di Malaysia, dua pemain naturalisasi baru timnas, Ian Madsen dan Miliano Jonathan, bikin Malaysia ketar-ketir. Gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia terus menggema ke seantero Asia Tenggara. Setelah berhasil melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kini kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena pencapaian tim, tapi juga karena dua nama anyar yang sukses mencuri perhatian, Ian Madsen dan Miliano Jonathan. Kedua pemain ini resmi masuk dalam daftar naturalisasi dan langsung bikin geger, tak hanya di tanah air tapi juga di negeri jiran, Malaysia. Di berbagai forum sepak bola Malaysia, media sosial, hingga pemberitaan daring, nama Madsen dan Miliano menjadi perbincangan panas. Banyak yang memuji langkah Indonesia dalam membangun skuad kompetitif, namun tak sedikit pula yang mengungkapkan kecemasan atas kekuatan baru Garuda. Dengan kualitas yang dimiliki keduanya, wajar jika Malaysia mulai ketar-ketir menghadapi Indonesia di laga internasional berikutnya. Salah satu nama yang paling viral dalam beberapa pekan terakhir adalah Ian Madsen. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini merupakan produk Akademi Chelsea dan sempat tampil cemerlang bersama tim utama The Blues maupun saat dipinjamkan ke klub-klub seperti Burnley dan Borussia Dortmund. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris dan Liga Champions, tak diragukan lagi bahwa Madsen merupakan salah satu bek muda terbaik Eropa saat ini. Apa yang membuat publik heboh adalah fakta bahwa Ian memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Setelah melalui proses panjang, akhirnya sang pemain resmi menyatakan kesediaan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Langkah ini bukan hanya menjadi kemenangan besar bagi PSSI, tapi juga sinyal kuat bahwa pemain diaspora berkualitas mulai melirik kampung halaman leluhurnya. Respons Malaysia terhadap kabar ini pun tak main-main. Media olahraga seperti Phuket FC dan Semua Bola memberitakan dengan nada penuh perhatian, bahkan menyebut Madsen sebagai ancaman serius di sektor kiri Indonesia. Beberapa netizen Malaysia menyebut ini sebagai langkah besar yang bisa mengguncang kekuatan sepak bola ASEAN. Nama Miliano Jonathan mungkin belum sepopuler Madsen, tetapi potensinya tak bisa diremehkan. Pemain muda kelahiran Belanda ini merupakan produk akademi salah satu klub Eredivisie dan telah mencuri perhatian pelatih-pelatih di Eropa karena kemampuan teknis serta kecerdasannya di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, Miliano punya visi permainan yang matang dan kualitas passing yang jitu. Tak hanya itu, Miliano juga punya darah Indonesia dari ayahnya, dan keputusannya untuk menjalani proses naturalisasi langsung disambut antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Ketika kabar ini mencuat, media Malaysia langsung menyoroti kombinasi Madsen dan Miliano sebagai duet diaspora, yang berpotensi menghancurkan pertahanan tim manapun di ASEAN. Forum penggemar sepak bola Malaysia bahkan ramai dengan komentar bernada khawatir, menganggap Indonesia kini berada satu level di atas tim-tim Asia Tenggara lainnya.
Dulu kita takut Egy dan Witan, sekarang datang Madsen dan Miliano. Memang mereka sudah naik kelas. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI memang menjalankan strategi besar dengan mengombinasikan talenta lokal dan diaspora. Tujuannya jelas, mempercepat peningkatan kualitas skuad agar Indonesia tak hanya mendominasi di Asia Tenggara, tetapi juga kompetitif di Asia bahkan dunia. Malaysia, sebagai salah satu rival abadi Indonesia di kawasan ASEAN, tentu tidak tinggal diam. Mereka juga mulai intensif melakukan naturalisasi terhadap pemain berdarah asing. Namun, kehadiran nama-nama kaliber seperti Madsen dan Miliano dinilai membuat Malaysia tertinggal satu langkah. Media Malaysia bahkan menyebut strategi Indonesia sebagai lompatan emas dalam pengembangan timnas. Indonesia tidak lagi bicara ASEAN. Mereka sudah menatap Asia dan dunia. Kita harus berani berubah jika tidak ingin tertinggal, tulis kolumnis dari Harian Metro. Kehadiran Ian Madsen dan Miliano Jonathan jelas akan menambah kedalaman dan kualitas timnas Indonesia. Madsen bisa menjadi pilihan utama di sektor bek kiri, posisi yang selama ini menjadi tantangan. Sementara Miliano bisa bersaing dengan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di sektor tengah, memberikan variasi dan dinamika yang dibutuhkan dalam taktik modern ala Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut sudah lama mengamati perkembangan kedua pemain ini, dan disebut sangat antusias memasukkan mereka dalam proyek jangka panjang Garuda. Jika semua berjalan lancar, keduanya akan melakukan debut dalam laga uji coba internasional jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia di atas lapangan selalu penuh gengsi. Dengan hadirnya dua pemain kelas Eropa seperti Madsen dan Miliano, atmosfer pertandingan ke depan dipastikan akan semakin panas dan menarik. Di Piala AFF sebelumnya, Indonesia sudah unggul secara teknis dan taktik, namun dengan amunisi baru ini, dominasi itu berpotensi makin lebar. Para pendukung Garuda juga sudah mulai bersuara lantang. Mereka yakin bahwa dengan masuknya pemain-pemain diaspora berkualitas, saatnya Indonesia mendominasi Asia Tenggara secara total. Di sisi lain, tekanan besar kini berada di pundak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang harus mencari cara untuk mengimbangi langkah cepat sang rival. Fenomena Ian Madsen dan Miliano Jonathan bukan hanya memperkuat Indonesia, tetapi juga menjadi simbol perubahan lanskap sepak bola Asia Tenggara.